Saya akan menyampaikan pokok-pokok pemikiran atas terjadinya tragedi kemanusiaan yang menewaskan 6 korban jiwa di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek pada tanggal 7 Desember 2020. Yang pertama, permasalahan yang sangat penting untuk disampaikan dalam hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini adalah masalah jatuhnya 6 korban jiwa dalam tragedi kemanusiaan di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2020. Terlepas bahwa mereka adalah pengawal Habib Muhammad Rizik Syihab, seorang tokoh agama yang memiliki pengaruh luas, harus dilihat secara jernih bahwa peristiwa tersebut adalah tragedi kemanusiaan yang menimpa rakyat Indonesia, menempatkan seluruh korban tersebut sebagai rakyat Indonesia yang memiliki kesetaraan sebagai warga negara. Sangatlah penting agar terdapat kesamaan kedudukan di depan hukum. Yang kedua, perlu diingat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah nation state, di mana negara ini lahir karena adanya suatu bangsa yang pada masa lalu sebagai bangsa jajahan, kedudukannya sebagai kelas 2, 3, atau bahkan 4. Maka sejak menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka, berarti menghapus seluruh bentuk penjajahan yang tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan sejak itulah tentu sebelum terbentuk pemerintahan negara, bangsa Indonesia tidak lagi mengenal kasta, tidak mengenal tingkatan, karena pilihan bentuk negaranya adalah nation state, bukan kerajaan atau monarki. Keberadaan rakyat dijunjung tinggi dan sama kedudukannya. Sebab itulah di negara ini kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Saya ulangi, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Ketiga, bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sangat tegas bahwa kemudian dari itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, pemerintahan negara Indonesia, tujuan pertamanya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Baru kemudian diikuti dengan tujuan lain untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan seterusnya. Jadi sangat jelas bahwa keberadaan pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh perangkat negara memegang mandat amanah untuk melindungi segenap rakyat Indonesia. Kata segenap itu menekankan tidak boleh satupun nyawa rakyat Indonesia tidak terlindungi. Dalam kaitan itu, tugas utama TNI adalah menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Sedangkan tugas pokok kepolisian adalah menjaga, melindungi, mengayomi rakyat. Maka sangat ironis jika rakyatnya sendiri justru dibunuh dengan cara-cara biadab oleh orang yang seharusnya melindunginya. Itu namanya bukan melindungi tumpah darah, tetapi menumpahkan darah rakyat secara semena-mena dan biadab. Saya katakan biadab dari hasil jenazah yang dilihat. Mereka ditembak dari jarak yang dekat. Saya tidak mengatakan ada siksaan yang lain, tapi ada rekan-rekan yang mengatakan seperti itu. Tapi sudah dipastikan setiap jenazah itu ditembak. Itu adalah perlakuan dan tindakan biadab, serta sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Sangat ironis jika mereka menyatakan atas nama hukum, tetapi melakukan tindakan barbar di jalan tol tanpa atribut. Oleh sebab itu, kejadian tersebut harus sama-sama menjadi perhatian, bukan hanya bagi bangsa Indonesia, tetapi sangat penting bagi dunia, karena kejadian demikian bisa menimpa siapa saja, termasuk warga negara asing di Indonesia. 4. Kami mendorong agar Komnas HAM untuk memberikan perhatian penuh dan bekerja secara objektif, independen, imparsial, dan transparan, sehingga dapat segera membuka kedok tragedi yang menimpa bangsa Indonesia ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa-siapa yang terlibat? Jika tidak, Indonesia dan seluruh orang di dalamnya
akan terus diliputi oleh ketidakpastian hukum dan ancaman terjadi pembunuhan secara barbar yang jauh dari nilai-nilai Pancasila. Mereka yang terlibat dalam kasus itu harus dinonaktifkan untuk menjamin proses hukum berjalan secara benar. Tidak ada salahnya jika Komnas HAM juga segera mengundang melibatkan international human rights agar bangsa Indonesia terhindar dari segala tuduhan pelanggaran HAM berat di fora internasional. 5. Kondisi demikian merupakan masalah yang sangat serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sangat disayangkan dan sangat ironis karena hingga hampir 2 minggu setelah tragedi itu terjadi, tidak ada pernyataan kemanusiaan dan empati dari pemerintah, apakah itu dari presiden atau wakil presiden atau menteri atau siapa saja yang mewakili pemerintah. Seolah pemerintah tidak memiliki sikap empati kemanusiaan kepada rakyatnya sendiri. Pemerintah tidak mempunyai sikap yang jelas agar masyarakat merasa terlindungi. Padahal rakyat menunggu kehadiran negara. Seolah negara dan pemerintah menganggap bahwa tragedi kemanusiaan itu merupakan masalah yang sepele.